Bapak Ibu Guru SMA Negeri 13 Surakarta yang hebat, kita ketemu lagi dalam video tutorial untuk memanfaatkan platform e-learning kita yang berbasiskan Moodle melalui web www.smagassolohebat.school.id. Ya, tampilannya ada di atas ini alamatnya. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa klik login ya. Dalam video pertama dulu kita sudah diajari login, merubah profil, kemudian juga sedikit tentang platform e-learning kita, manfaatnya dan contoh-contoh yang sudah ada. Nah, sekarang kita login, klik login. Nah, masukkan username-nya sudah dibagi melalui tim kurikulum, passwordnya juga. Nah, untuk password sekali lagi atau seringkali kita ingatkan, password jangan dibagi pada siapapun karena itu adalah rahasia ya, karena kalau kesalahan kita bagi bisa berakibat kurang baik. Kalau sudah memasukkan username dan passwordnya, kita klik login. Nah, sudah login, tidak saya simpan. Nah, Bapak Ibu lihat tampilan kita pertama kali adalah course atau kursus kita ya. Pada pertemuan pertama dulu ya, video pertama kita belum ada kursus ya, belum ada kursusnya, tapi dijanjikan oleh kurikulum. Nah, ini sudah dibuatkan khusus untuk kita. Biasanya kan tampilannya kemarin seperti ini ya. Nah, di bagian kiri ini, menu bar ini bisa disembunyikan dengan cara diklik baris 3 baris ini ya, gambar ini diklik sembunyi, diklik terbuka, tapi saya lebih suka disembunyikan dahulu karena biar tampilannya penuh. Ini adalah course kita, latihan e-learning. Sementara Bapak Ibu punya satu sama semuanya, namanya latihan e-learning ya. Untuk ke depan kalau Bapak Ibu sudah paham, bisa minta ditambahkan lagi course-nya. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah berlatih dahulu ya, yang sudah memiliki course. Jadi sudah ada dari teman-teman kita Bapak Ibu guru yang memanfaatkan untuk pembelajaran harian maupun untuk ulangan-ulangan beliau. Nah, ini sementara Bapak Ibu baru punya satu. Nanti kalau mau tambah bisa minta pada tim kurikulum. Klik latihan e-learning atau nama course kita, klik. Nah, course yang akan kita edit ya. Course kita kalau kita munculkan namanya LE, disingkat LE, latihan e-learning LE. Nah, Bapak Ibu kalau disembunyikan juga bisa. Nah, dari kurikulum diberi nama latihan e-learning, tetapi kalau Bapak Ibu guru tidak puas bisa dirubah. Caranya melalui di sini ada gambar roda gigi, ada panah ke bawah, diklik panah ke bawahnya. Nah, ini ada beberapa menu ya yang bisa nanti dimanfaatkan. Sementara kita latihan dulu edit setting, klik edit setting. Nah, kalau misal tadi namanya latihan e-learning, Bapak Ibu kurang puas ya, bisa diganti sendiri, latihan e-learning guru TIK. Nah, karena tadi namanya kita adalah guru TIK. Kalau Bapak Ibu guru biologi, latihan e-learning biologi boleh. Short course name-nya jangan diganti ya. Boleh sebetulnya bisa diganti, tetapi ketika ada perubahan ini nanti akan menimbulkan tumbuk mungkin dengan course yang lain. Nah, boleh kita ganti, tapi bisa tidak tersimpan kalau tumbuk dana. Misal terus course deskripsinya kita beri nama, misal isinya e-learning untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Surakarta materi TIK. Gambarnya juga bisa diganti ya. Caranya Bapak Ibu punya gambar di mana? Misal punya gambar yang ada di pictures. Nah, mana yang akan misal gambar ini, mengenal TIK, saya tarik, kita gerak. Nah, sudah muncul di situ. Gambarnya nanti menjadi gambar depan dari course kita. Course format itu bisa dirubah juga. Bapak Ibu bisa pilih formatnya itu adalah topik atau sosial atau weekly ya. Tapi untuk materi yang jangka panjang dari tim kurikulum lebih suka menggunakan topik.
Oke, nanti yang lain-lainnya bisa kita sambil belajar ya. Sementara kita merubah dulu identitas core kita simpan, save and display. Nah, tampilannya seperti ini. Atau coba kita lihat lagi di dashboard lagi. Nah, di dashboard tampilannya sudah berubah belum? Nah, tadi kan gambarnya adalah gambar default dari pengembang dari Moodle ya. Sekarang sudah kita ganti namanya jadi latihan e-learning guru TIK. Gambarnya seperti yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini gambarnya. Sekarang sekali lagi kita klik pada judul atau course yang akan kita edit. Bapak Ibu guru, itu tadi merubah tampilan depan dari course kita. Nah, sekarang kita ingin menambah, tentunya kan nggak kosongan saja ya. E-learning kita ini akan diisi seperti yang dulu dicontohkan di video pertama. Ada banyak materi, ada banyak tugas. Nah, Bapak Ibu guru bisa melakukan editing pada tampilan ini dengan cara mengaktifkan menu editing, yaitu dengan menekan tombol turn editing on. Nah, Bapak Ibu klik turn editing on, lihat nanti apa yang berubah. Nah, sekarang berubah, sudah ada tambahan ini and an activity or resource. Jadi Bapak Ibu guru bisa menambah aktivitas atau sumber-sumber ya. Aktivitas itu bisa berupa kuis, penugasan, bisa forum diskusi. Kalau resource, Bapak Ibu bisa menambahkan file atau bisa mengetikkan sedikit blog tentang materi yang akan Bapak Ibu ajar. Nah, announcement ini selalu muncul, tapi boleh tidak dimunculkan ya. Misal kita buat di delete untuk dihapus, atau kita hide, kita sembunyikan, siswa tidak akan melihat announcement ini ya. Tapi biarkan saja dulu. Sementara kita akan nambah aktivitas atau resource ya. Kita klik di sini. Nah, Bapak Ibu mau menambahkan apa? Aktivitas tekan terlalu peka ya. Bapak Ibu guru bisa menambahkan aktivitas or resource-nya adalah assignment, penugasan, atau menambahkan buku, atau menambahkan chat untuk anak-anak, bisa menambahkan choice, database, dan lainnya ya. Ini materinya banyak sekali. Bisa kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat SCORM, untuk quiz SCORM bisa ditambahkan. Mau menambahkan wiki juga bisa, workshop bisa. Nah, folder juga bisa dibuatkan folder untuk anak-anak nanti mengirim tugas. Sementara kita akan menambahkan satu buah file dulu ya, file materi pembelajaran kita klik new file. Nah, namanya apa? Misal filenya file apa yang ingin kita tambahkan ya, mestinya dasar teori dulu ya. Dasar teori, atau kalau kita punya buku ajar mungkin di bab pertama ya. Kita cari dulu di mana kita punya buku. Nah, kebetulan saya ada di folder informatika, di sini ada buku. Nah, saya pengen memasukkan buku informatika bab 1. Nah, kok malah tertulis, harusnya kan kita beri nama loh. Materi buku informatika bab 1 misal. Nah, deskripsinya boleh Ibu jelaskan ini, atau saya pilih copy saja, saya taruh di sini karena deskripsinya biar sama, atau ini biar lebih sederhana, misal bab 1. Nah, misal seperti itu di sini penjelasannya. Nah, filenya di mana? Nah, Bapak Ibu tadi bisa atau ditarik begini ya, di drag begini boleh, atau itu tadi kan langkah yang beberapa kali sudah saya contohkan. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa memilih ini add, menambah file ya. Kalau ini folder yang sudah ada, atau menambahkan folder. Nah, ini kita add, kita akan menambahkan upload file. Nah, filenya di mana? Nah, kalau tadi kita drag itu lebih cepat, tapi kalau ini langkah-langkahnya, misal kalau di drag tadi foldernya sudah disediakan ya, kalau ini kita bisa buat folder sendiri. File yang mau diupload mana? Kita cari, tadi ada di folder informatika. Nah, buku bab 1 open. Nah,
sini sudah namanya sudah buku, terus tetap nggak usah kita rubah namanya. Kalau save as nanti nama filenya akan berubah. Terus kita upload. Tunggu sebentar. Nah sudah. Kalau di drag lagi cepat, kita drag, kita geser ke sini langsung sudah ke simpen. Nah kita tunggu sampai penuh ya. Ini tadi kan jalan, ini sudah penuh. Nama filenya ini. Pengaturan yang lainnya sementara tidak kita rubah dulu ya, kita simpan dan kita tampilkan. Nah nanti akan muncul seperti ini kalau dilihat ke siswa. Nah, kita sudah mengupload file, kita lihat di general dulu atau ke course kita LE. Nah di sini sudah muncul bab 1. Filenya adalah ini. Kalau Bapak Ibu nggak puas misal ini apa toh, nah ini bisa kita edit kok langsung bab 1. Nah ini kita bisa cari bahan bacaan, misal bab 1 bisa biar anak-anak tidak kok bab 1 langsung. Nah ini buku informatika bab 1. Nah sama yang tadi sebetulnya, cuman kita kembali save and return the course. Nah tampilannya seperti ini, bahan bacaan bab 1. Ini kita memberikan materi untuk pembukaan anak-anak, bahan bacaan bab 1. Kemudian kita bisa nambah lagi tugas ya sebelum materi bab kedua. Misal kita mau membuat tugas untuk siswa adalah klik lagi, membuat tugas tentang forum diskusi. Siswa harus sesudah membaca ini tadi ya, siswa harus membuat tugas diskusi. Nah di sini misal seperti ini namanya forum diskusi bab 1. Nah deskripsinya apa? Setelah membaca buku bab 1, buku bab 1, kalian diminta untuk mendiskusikan dengan teman-teman kalian. Oke, availability-nya bebas ya, mulainya seperti ini. Nah yang kita mau batasi dulu, yang lainnya kita lompati dulu, ada restrict akses. Jadi ada pembatasan akses, siswa belum bisa memberikan atau membuka materi ini atau mengisi materi ini dengan syarat ini. Kita tambah apa? Misal sudah aktivitas komplit. Aktivitas komplitnya apa? Pada ini bahan bacaan bab 1, karena sebelumnya kan bahan bacaan bab 1 yang harus dibaca. Nah di sini ini student. Nah dianggap komplit bagaimana? Ketika student sudah siswa dapat manual memberi tanda komplit. Nah ini kita harus sebaiknya tidak siswa ya. Nah ini kita isi show activities as complete, jadi sudah komplit ketika kondisi ini restriksinya sudah terpenuhi. Oke. Syaratnya apa? Siswa harus komplit ketika siswa sudah 1 kali nih syaratnya ya. Siswa dianggap komplit ketika siswa sudah ngepost 1 forum diskusi dan sudah membaca sudah memberi dan sudah menjawab 1. Oke. Nah ini kita simpan. Nah, nanti di sini ada untuk siswa, nanti akan muncul ini forum diskusi bab 1. Setelah membaca buku bab 1, kalian diminta untuk mendiskusikan dengan teman-teman kalian. Nanti siswa akan klik add new discussion topic ya. Oke, kita kembali ke halaman web kita. Nah di sini seperti ini.
ternyata tadi masih ada yang kurang pada bahan bacaan bab 1, kita edit ulang. Nah, ini informasinya tidak muncul. Nah, deskripsinya ini akan biar bisa muncul dibaca siswa, ininya dicentang displaynya. Buku informatika bab 1 harus dibaca untuk melanjutkan materi berikutnya, kita tambah itu ya. Oke, kita simpan lagi, kembali ke course. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bahan bacaan bab 1, buku informatika bab 1 harus dibaca untuk melanjutkan materi. Nah, di sini tadi juga sama, form diskusi bab 1-nya kita edit ulang. Ini belum dicentang tadi sehingga penjelasan ke siswa jadi kurang. Nah, Ibu, sekarang sudah jelas ya bahwa ini kita bisa memberikan materi, kemudian bisa memberikan penugasan dalam bentuk forum diskusi. Nah, kalau sudah, kita untuk menyelesaikan bab pembukaan ini, kita tambah satu aktivitas lagi, klik. Nah, aktivitasnya apa? Misal siswa akan diminta untuk membuat satu blog, satu halaman tentang apa, siswa bisa diminta untuk membuat refleksi ya tentang bahan bacaan bab 1. Nah, di sini kita isi refleksi bab 1. Nah, misal seperti ini. Terus deskripsinya, silahkan kalian memberikan refleksi tentang bahan tentang bab 1, misal seperti itu saja. Sama seperti sebelumnya, kita restrict, kita batasi ketika aktivitas forum diskusi bab 1 sudah dia isi. Jadi kalau di forum bab 1 dia sudah mengisi ya, atau sudah syaratnya tadi kan sudah membuat forum diskusi dan menjawab punya teman 1, nah itu sudah dianggap sudah boleh membuka materi ini. Terus aktivitas komplit, dia akan komplit ketika sudah anak-anak sudah membuka dan sudah misi. Oke, kita kembali ke course. Bapak Ibu, untuk sementara latihannya seperti ini dahulu ya, karena kita nanti kalau terlalu banyak, terlalu lama videonya, Bapak Ibu bisa bosan ya. Jadi untuk terakhir kita tutup dulu turn editing off, jadi seolah-olah seperti apa yang dilihat siswa nanti seperti apa. Siswa kalau membuka bab ini nanti tampilannya adalah seperti yang Bapak Ibu lihat di atas ini ya, di depan atau di layar ya. Jadi ada bahan bacaan bab 1, ada forum diskusi bab 1, ada refleksi bab 1. Nah, ini seperti ini dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan ke bab 2-nya. Nah, ini adalah kita anggap sebagai pembukaan ya. Untuk Bapak Ibu, latihan pertama tadi menambahkan materi berupa file yang bahan bacaan yang berupa file PDF. Kemudian siswa ditugaskan untuk diskusi tentang file PDF tadi, bahan bacaan bab 1. Kalau sudah mendiskusikan, anak akan memberikan refleksi di bab 1 ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke bab 2. Seperti itu dulu Bapak Ibu. Tapi ingat, sebelum Bapak Ibu selesai, selalu disarankan untuk logout ya. Oke Bapak Ibu, logout dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas isian-isian berikutnya. Oke, logout, klik. Oke.